Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sia Priyani, mahasiswa Mercubuana, Fakultas Ekonomi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Saya melakukan ini untuk memenuhi tugas besar kedua perekonomian Indonesia. Konsep dan tujuan otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut aspirasi masyarakat, untuk meningkatkan daya guna dari hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan setiap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, menurut definisi otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di dalam daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ayat 7, 8, 9 tentang pemerintahan daerah ada tiga sistem dasar hubungan antara pusat dan daerah. Yang pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada dekonsentrasi. Deskonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban pelaporan mempertanggungjawaban pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah adalah menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Meningkatkan pelayanan umum itu maksudnya dengan adanya otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintahan di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah tersebut. Nah, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya itu setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan ini dapat menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonom daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah, serta dikhususkan atau
serta dikhususkan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda namun tetap satu juga. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu untuk membebaskan pemerintahan pusat dari berbagai beban yang menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, karena pemerintahan pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, dan memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya. Pemerintahan pusat diharapkan lebih mampu untuk berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum atau lebih mendasar. Juga dengan adanya desentralisasi, daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal, sehingga kemampuan prakasa atau kreativitas pemerintah daerah akan terpacu dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat. Tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah antara lain mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dan memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, juga memelihara hubungan baik antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Permasalahan dalam otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan dalam otonomi daerah di Indonesia sejak diberlakukannya paket undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangun yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu, penggerakan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan wewenang tersebut, dampaknya banyak daerah yang optimis bakal ada perubahan keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Satu, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi sumber daya manusia, aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, korupsi daerah. Dan yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia. Penyelesaiannya gimana? Uh, Pada intinya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui implementasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama, dan kita akan terus berlangsung. Jadi kini keduanya baru muncul di permukaan sekarang, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu, untuk menyiasati beratnya beban anggaran pemerintah daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif selain insensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian daerah, yaitu efisiensi anggaran dan revitalisasi perusahaan daerah. Saya sepenuhnya yakin bahwa banyak pemerintahan daerah mengetahui alternatif ini. Akan tetapi, jika keduanya bukan menjadi prioritas, pilihan kebijakan maka pemerintah pasti punya alasan lain. Dugaan saya adalah bahwa pemerintahan daerah itu malas. Pemerintah tidak mempunyai keinginan kuat untuk melakukan efisiensi anggaran ketika upaya ini tidak gampang. Di samping itu ada keengganan untuk berubah dari perilaku boros menjadi hemat. Upaya revitalisasi perusahaan daerah pun kurang mendapatkan porsi yang memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Sudah menjadi hakikatnya bahwa pemerintahan cenderung melakukan kegiatan atas dasar kekuatan paksaan hukum dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip pasar. Sehingga ketika berhadapan pada situasi bermuatan bisnis, pemerintah tidak bisa menjalankan dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bisa menempuh jalan dengan menyertakan
pengolahan perusahaan daerah kepada swasta melalui privat privatisasi. Pemerintah juga seharusnya merevisi undang-undang yang dipandang dapat menimbulkan masalah baru. Di bawah ini, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi, kata Presiden Jokowi dalam keterangan pemerintahan atas perancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran 2022 beserta nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2001-2022. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Letjen TNI, menghadiri secara virtual kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Presiden merampas bahwa selain akan diharapkan ada ketidakpastian yang tinggi, bangsa Indonesia juga harus siap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 harus diantisipasi, harus diresponsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. APBN berperan sentra untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai nomor pengungkit pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa sejak awal pandemi, APBN telah digunakan sebagai perangkat kontrasiklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia. Presiden menyampaikan bahwa mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Hal tersebut terlihat dari kuartal kedua 2021 yang mampu tumbuh dari tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52%. Presiden menegaskan bahwa capaian ini harus terus dijaga. Momentumnya dan reformasi struktural harus terus diperkuat. Undang-undang Cipta Kerja, lembaga pengelolaan investasi, dan sistem online single submission berbasis resiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas saja, daya saing investasi, ekspor, tapi juga pada pencapaian lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguat fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tetapi harus dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas sumber daya manusia membaik, serta diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata. Pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industriasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Selanjutnya, Presiden menjelaskan asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan di tahun 2022 dengan berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%. Pemerintahan akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5%. Namun, Presiden meningkatkan untuk tetap waspada karena pengembangan COVID-19 masih sangat dinamis. Dalam mengendalikan pandemi COVID-19 akan digunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan para ahli. Dengan hal tersebut, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta harus diperkuat dan dipercepat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga dapat menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan
reformasi struktural. Namun, Presiden kembali meningkatkan bahwa kewaspadaan tetap